Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang materi aturan produksi. Terlebih dahulu perkenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri, Cindy Dwi Safutri. Yang kedua yaitu Mela Octavia. Yang ketiga PB Yupinda. Yang keempat Muhammad Nuriza Pahepi. Dan yang terakhir yaitu Wis Willy Victory. Langsung saja kita ke materi. Aturan produksi untuk suatu FSA. Nah, aturan produksi bahasa reguler yaitu definisinya sebuah otomata menspesifikasikan sebuah bahasa sebagai himpunan semua untai yang menggerakkan dari state awal ke state akhir. Yaitu FSA dapat menerima string apabila string tersebut bisa bergerak dari state awal hingga state akhir atau final state. Ia jika diterima. Jika ditolak, maka kita tidak akan bisa melakukan state start awal hingga sampai ke state final apabila diinputkan string tersebut. Nah, contoh sebuah otomata berikut menerima ekspresi reguler AA atau BA, yang artinya jika diinputkan AA, dia akan sampai ke final state. Dan begitu pula jika kita inputkan BA, demikian pula dia akan juga sampai ke final state. Mari kita lihat. Nah, ini sebagai contoh AA, dia akan sampai ke final state. BA juga akan sampai ke final state. Itu artinya AA atau BA. Selain dengan ekspresi reguler, suatu otomata dapat dikonstruksikan dengan apa yang disebut aturan produksi atau AP untuk suatu tata reguler. Jadi, selain ekspresi reguler, kita juga bisa mengkonstruksikan FSA ini di dalam aturan produksi. Batasan aturan produksi untuk bahasa reguler adalah A menghasilkan B. Artinya ini adalah simbol alfa menghasilkan beta. A alfa sebuah simbol variabel, nama state. Simbol variabel adalah huruf kapital. Simbol non-variabel adalah simbol yang huruf kecil atau biasa kita sebut dengan terminal. B. Maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan terletak paling kanan. A. Alfa menghasilkan beta, dibaca alfa menghasilkan beta. Jadi simbol seperti ini yaitu dibaca alfa menghasilkan beta. A. Sebuah simbol variabel atau simbol non-terminal. Nama state di mana simbol ini masih bisa diturunkan. Beta B berupa simbol terminal yang sudah tidak bisa diturunkan lagi jika mengandung simbol non-terminal. Maka maksimal memiliki sebuah simbol variabel dan terletak paling kanan input. Suatu tata bahasa didefinisikan dengan 4 tupel, yaitu G, V,
VTPS, yaitu dengan V sendiri memiliki arti himpunan simbol non-terminal, nama state. T, himpunan simbol terminal, nama input. P, himpunan aturan produksi. S, simbol state akhir. Selanjutnya, dalam mengkonstruksikan aturan produksi tata bahasa reguler dari sebuah FSA adalah memperhatikan state-state yang bisa menuju ke state akhir. Misalkan diketahui FSA berikut. Nah, memperhatikan state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, di sini kita lihat Q0 bisa menuju ke state akhir. Q1 pun bisa pula menuju ke state akhir. Jadi yang perlu diperhatikan adalah state-state yang bisa menuju ke state akhir. Nah, di sini kita ganti nama semua state, yaitu Q0, karena di sini tadi di slide yang tadi, di sini dapat kita lihat bahwa ada 3 state, Q0, Q1, dan Q2. Nah, jadi di sini Q0 kita ubah menjadi S, Q1 kita ubah menjadi A, Q2 tidak diganti karena state akhir dan dari Q2 tidak ada busur keluar. Artinya Q0 berkolerasi dengan S, Q1 berkolerasi dengan A. Dan mengapa Q2 tidak diganti? Karena Q2 adalah final state. Dan mengapa Q2-nya dihapus, dan apa yang bisa membuat Q2 itu terhapus? Ini tadi Q2, karena Q2 tadi adalah final state. Q2 adalah final state akhir dan dari Q2 tidak ada busur keluar. Jika ada kata dan, artinya kedua syarat tersebut harus terpenuhi. Baru state tersebut bisa dihapus. Maka di sini aturan produksinya adalah S A menghasilkan A. Jadi di sini karena dia dari state S ke state A, maka dituliskan aturan produksi S besar, simbol dari state yang awal, ke A kecil, baru A besar. Selanjutnya S ke B yang di bawah ini, dan karena Q2-nya tidak ada, telah dihapus, maka dituliskan S B seperti ini saja. Dan A besar dan A kecil, karena state akhirnya ini tadi telah dihapus atau Q2-nya tadi telah dihapus, maka sama, dia akan dituliskan A menghasilkan A seperti ini saja. Dan di sini lagi lanjut A besar ini menghasilkan B yang di atas ini, dan A besar lagi karena dia berputar, karena dia berbalik ke state itu lagi. Seperti itu. Lanjut, aturan produksi selanjutnya yaitu S diberikan inputan A kecil. S
Jadi S di sini diberikan inputan A, maka dia akan menuju ke state A. Dan S diberikan inputan B, maka dia akan menuju ke final state. Dapat ditulis S input A kecil ke state A atau B. Garis ini itu bisa disebut sebagai atau. Dan di sini A diberikan input A, maka dia akan menuju ke state akhir. Jadi ditulis A seperti ini. Dan A diberikan input B, maka dia akan kembali ke state A itu tersendiri. Dan dapat ditulis A atau BA. Sehingga 4 tupel G VTPS untuk FSA di atas adalah F, yaitu, dan perlu diingat kembali tadi pengertian dari VTPS ini adalah V himpunan simbol non-terminal, T yaitu himpunan simbol terminal, P himpunan aturan produksi, S simbol state akhir. Nah, ini adalah hasil yang telah kita cari sebelumnya tadi dari sini. Maka dituliskan seperti ini. Lanjut, kita ke contoh. Contohnya di sini adalah konstruksikan aturan produksi dari FSA berikut. Nah, dapat kita perhatikan bahwa contoh di sini yaitu berbeda dengan latihan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kita lihat kembali latihan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini bahwa FSA yang ini tadi, yaitu di sini tidak ada busur yang keluar lagi, atau tidak ada busur yang keluar karena state akhirnya di latihan tidak ada busur yang keluar. Sedangkan di contoh di sini state awal menjadi state akhir, berbeda dengan latihan kita sebelumnya. Setelah itu, contoh yang ini, contoh yang pertama ini, itu final state-nya ada busur keluar. Artinya bisa diinputkan lagi. Bisa diinputkan lagi dengan A, bisa diinputkan lagi dengan B. Nah, jadi kalau seperti ini, yaitu final state-nya nanti akan diakhiri dengan A move. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini selanjutnya kita akan ganti lagi nama semua state. Nah, nama semua state ini akan kita ganti. Ini terserah saja, misalkan kalian mau pakai apa, tapi di sini kami menggunakan A, B, C sampai E yang diakhiri dengan final state-nya nanti S. Nah, Q0 yaitu menjadi S, Q1 menjadi A, Q2 menjadi B, Q3 menjadi E, Q4 menjadi C, Q5 menjadi D, Q6 menjadi F, sehingga menjadi seperti ini. Seperti sebelumnya, yaitu maka kita harus melihat aturan produksi.
Nah, perlu diingat dalam latihan sebelumnya yaitu jika final state tidak memiliki busur keluar, maka dia akan dihapus. Akan tetapi, jika keadaan seperti di sini dia memiliki busur keluar, apalagi dia menjadi awak start state dan final state, maka dia tidak akan dihapus. Nah, karena di sini dia sebagai S ini dia sebagai start state dengan final state, maka nanti akan diberi EMOF. Mengapa dia diberi EMOF? Karena di sini misalkan S diberi inputan A, maka akan menjadi A. Seperti ini. S diberi inputan B ke C. Seperti ini. Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Tapi perlu diperhatikan lagi karena S ini menjadi start state dengan final state dan memiliki busur keluar, maka nanti S ini akan menghasilkan EMOF ditambah EMOF. Nah, karena S ini menghasilkan EMOF karena S state akhir dan punya busur keluar. Lanjut, di sini state A diberi inputan B ke state B. State A sudah tidak ada lagi, maka lanjut ke state B. State B yaitu diberikan inputan B, maka ke E. B diberikan inputan A, maka ke state S. Dan B diberikan inputan B, maka ke E. C diberikan inputan B ke state D. D diberikan input A ke F. D diberikan input B ke S. Jadi diperoleh 4 tupel FTPS, yaitu perlu diingat kembali, saya ingatkan kembali bahwa di sini V adalah himpunan simbol non-terminal, artinya variabel atau biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kapital. T himpunan simbol terminal, artinya kebalikan dari non-terminal. P himpunan aturan produksi. S simbol state akhir. Kita kembali lagi ke contoh. Nah, akhirnya V tadi yaitu adalah non-terminal atau dilambangkan dengan huruf-huruf kapital. Jadi state ini tadi itu masuk di V. Dan T ini tadi adalah terminal, yaitu kebalikan dari V tadi, yaitu masuk ke A, B yang kecil ini. Dan P di sini yaitu dihasilkan dari yang di atas ini tadi, aturan produksi. S menghasilkan A besar. Nih di atas ini tadi. Lalu atau karena sama ada S-nya tadi, maka langsung saja ditulis B, C. Atau EMOF. Lanjut A menghasilkan B besar. B karena A ini cuma satu, maka tidak ada garis ini atau garis ataunya ini karena dia cuma satu. B menghasilkan A S. B menghasilkan A S atau di sini dapat kita lanjut, B
B ini tadi, yaitu AS menghasilkan AS atau BE karena dia ada dua. Lalu di sini C menghasilkan BD. Karena C-nya cuma satu, maka ditulis seperti ini saja tanpa kata atau. Dan D menghasilkan AF atau BS karena D ini ada dua jalur yang menuju state akhir atau yang menuju ke state selanjutnya. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu konstruksikan aturan produksi dari FSA berikut. Di sini kita memiliki 4 step, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Nah, terlebih dahulu kita akan konstruksikan. Setelah kita konstruksikan, maka kita akan membuat ke aturan produksi. Itu selanjutnya sama seperti langkah yang tadi, contoh sebelumnya. Q0 kita ubah ke menjadi S, Q1 kita ubah menjadi A, Q2 B, Q3 menjadi C. Nah, contoh yang kedua ini berbeda lagi dengan latihan dan contoh yang pertama. Karena di contoh yang ini yaitu dia memiliki dua final state, yaitu S dengan B. Nah, ingat seperti contoh yang pertama tadi, S ini menjadi start state dan final state, maka harus ada aim-off. Nah, lalu kita perhatikan kembali di final state B, apakah final state B ini memiliki busur keluar? Karena syarat agar final state ini dihapus yaitu dia harus memiliki tidak memiliki busur keluar. B ini dia memiliki busur keluar. Busur keluarnya yaitu ke garis ke C dan menuju state A. Dia memiliki dua garis atau dua busur keluar. Maka aturan produksinya yaitu S diberi input A, maka dia ke A. S diberikan inputan A, dia akan balik lagi ke state itu sendiri yaitu S. Dan S karena dia memiliki busur keluar, maka sama seperti tadi yaitu diberi aim-off. Karena S state akhir dan punya busur keluar, maka dia memiliki aim-off. Lanjut ke A, state A diberi input B, maka dia ke state B. Karena A hanya satu, maka kita lanjut ke B. State B diberi inputan A, maka dia ke state C. Dan B diberi input B, maka dia ke state A. Dan B dia karena memiliki busur keluar tadi, karena B ini adalah state akhir, maka diberikan aim-off. B aim-off karena state B state akhir. Jadi diperoleh 4 tupel VTPS, yaitu F tadi ingat dia adalah non-terminal. Non-terminal artinya variabel, dia memiliki
huruf biasanya dilambangkan dengan huruf-huruf kapital, yaitu S, A, B. Maaf, di sini V-nya yaitu kurang 1, yaitu kami kurang memasukkan C. Di sini seharusnya ditambah dengan C. Dan terminalnya yaitu A, B, memiliki terminalnya yaitu A, B dengan huruf kecil, dan aturan produksinya yaitu S, A, S ini tadi ya, diinputkan A maka dia ke A atau AS atau EMOV. Ini sama caranya seperti contoh-contoh sebelumnya untuk menentukan aturan produksi. Lanjut A diinputkan B maka dia akan ke B. Karena A hanya 1 maka tidak ada garis ataunya. Lalu B diinputkan A maka dia ke C atau BA atau EMOV. Dan ingat, di sini dia ada null labelnya karena dia memiliki busur keluar, sehingga dia memiliki null labelnya. Begitu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, ini yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan dalam menjelaskan.